Saya tinggal samare dunia kan berkata pada engkau lu puasa mulai terus tanpa raya Ramadan 10 poin terakhir lebar ampunan Ramadan 10 poin terakhir dalam Lailatul Qadar Ramadan mari bergegas mari berkarya kemana karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya dalam acara Bentar Lagi Buka kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Beliau itu seorang coaching, seorang guru, seorang dosen, seorang entrepreneurship, bahkan seorang pembelajar sampai akhir hayatnya gitu. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Sahril Iskandar. Tepuk tangan buat beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan kabarnya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah seger banget ini. Alhamdulillah seger banget ya. Wah, kayak baru dibanjur air hujan aja ya. Padahal sekarang saumlo kita. Iya, tetap kelihatan seger walaupun Iya, tetap jauh. seger, ya, oke. Gitu ya. Ya, beliau tuh keren banget ya. Banyak yang sudah beliau lewatkan ya. Banyak hasil karya yang spektakuler gitu ya. Yang beliau jalani lah gitu. Yang saya tahu beliau itu adalah seorang imam besar dari apa itu Majelis Kreativitas Indonesia loh. Itu keren banget ya. Itu sebuah media bisnis ya untuk di bidang kreativitasan ya. Terus Iya, yang iya. kedua Foundation ya. foundation ya. Profit ya. Oh, non profit ya. Oke. Terus yang Kalau keduanya pabrik kreativitas. oke, berarti kan seorang owner ya atau founder dari pabrik kreativitas ya. Iya, iya. Nah, oke. Nah, selain itu berkaitan dengan kreativitas, beliau juga pernah melintang ya ke beberapa mancanegara ya, Sasar. iya, sasar, mulai dari Asia Tenggara sampai Rusia bahkan Timur Tengah ya. Iya, iya. Oh, wah itu keren banget ya. Nah itu seperti bisa diambil hikmahnya tergantung untuk berkaitan dengan kreativitas ya. Iya, benar. Karena beliau juga seorang dosen di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ya. Nah itu keren banget ya. Nah oke, kita biar kelihatan ngobrol nyantai ya. Kayaknya daripada ngobrolnya ke ngalor ngidul kemana aja, kayaknya harus fokus nih. Soalnya kalau ngobrol tentang semua hal itu nggak akan habis-habisnya gitu. Bahkan bisa sampai sahur itu. Oh iya. Oke. Itu bisa juga. tuh. Bisa juga ya. Kayak sinetron gitu kan. Nah, berkaitan di samping di antara kita itu ada komik, ini kan berkaitan dengan produk kreativitas ya. Iya. Nah, biar fokus. Nah, kayaknya kita lebih keren bahas tentang kreativitas ya. Karena ini ke depan Kang Sahril itu bisa menjadi ikon kreativitas di dunia dan akhirat gitu. Soalnya beliau juga selain yang barusan saya bicarakan, dia emang tokoh masyarakat ya, kereligiusan gitu. Makanya ada kaitan dengan akhirat gitu. Jadi harapannya dengan kreativitas anak muda sekarang itu bisa nyambung dengan mengarahkan ke petunjuk ilahi gitu. Oke Kang Sahril, paling itu sih pembukanya. Nah, kita pengen tahu banyak ya tentang kreativitas menurut kacamata, bukan budaya, tapi kacamata seorang Kang Sahril gitu. Silahkan bisa dipaparkan gitu. Iya, menarik ya. Kreativitas ini seolah-olah makhluk baru ya. Makhluk ya. Padahal sebenarnya itu udah lama banget ya. Bukan mata pelajaran baru. Di kita di Majelis Kreativitas Indonesia itu. Oke. Kita melihat perspektifnya ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, tapi ini udah lama. Sudah lama. Jadi Ya? bahkan kalau kita lihat main mission dari Nabi Muhammad itu adalah kreativitas. Kok bisa begitu ya? Nah, bisa kepikiran begitu. gitu. Bisa nyambung ya? Jadi gini loh, orang kadang lupa ada satu misi yang itu sangat populer lah. Oke. Intama buistu liutamima makarimal akhlak. Bentar. Penonton pada bingung ya artinya. Termasuk saya. Saya Di juga bawah- nggak tahu. Di bawah tidak ada artinya loh di bawah. Saya juga nggak tahu tuh.
Tapi yang menarik adalah kata di situ ada sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini itu untuk memperbaiki kalau di situ ya biasanya nih orang mentranslate-nya memperbaiki akhlak. Si akhlaknya nggak ditranslate. Oke. Akhlak itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Mestinya harusnya fair, itu ditranslate gitu lah. Ngerti ya? Ya gitu ya. Makarim itu mulia, ada masolih, banyak lah definisinya. Tapi yang paling populer itu makarim. Jadi, akhlak ini yang menarik kita bahas ya. Jadi akhlak ini itu dari kata kolpun, kulpun. Itu artinya kalau di bahasa Inggris itu create, membuat. Gitu. Oke. Pembuatnya kreator, betul. Dalam bahasa Arab itu khaliq itu sang pencipta. Makanya Allah itu sang khaliq, sang pencipta. Nah, jamaknya luasnya itu adalah jamak ini bentuk banyaknya ya. Kan kalau di Arab itu kayak bahasa Inggris. Oh iya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Bener, kita sambil belajar bahasa Arab. Bulan puasa. Ngomong di bulan puasa. Nah, jadi di bahasa Inggris juga gitu ya, single, plural, kan gitu ya. Nah, dia ada bentuknya jamak. Makanya di situ digunakan redaksinya adalah akhlak. Artinya seringkali kita maknai akhlak di Indonesia ini adalah personality, kepribadian. Dasar lu nggak berakhlak kan gitu ya. Iya. Misalnya ngelewat, nggak permisi. Lah gitu. Lebih ke itu tuh dia. Nggak salah. Moral. Salah? Enggak salah. Cuman terlalu sempit spektrumnya. Betul. Mestinya luas karena di situ adalah akhlak itu menciptakan kreativitas. Lebih tepatnya sebenarnya kreativitas gitu. Jadi seperti itu. Apalagi kreativitas kan diambil dari bahasa Inggris ya. Create ya tadi kan. Membuat gitu. Dari awal ada menjadi ada ya. Makanya akhirnya kita orang Muslim Indonesia terjebak pada satu translate tadi. Lupa akhirnya enggak membuat sesuatu. Betul. Punya karya apa di Indonesia? Apa yang terkenal, yang Candi monumental? Borobudur. Apa itu sebelum Islam datang? Oh iya benar ya. Masjid Banten. Iya, kita peneliti impor dari Cina. Peneliti aja. Peneliti. Oke. Kan? Terus hebat tuh Cina ya. Makanya Rasul juga carilah ilmu walaupun sampai iya, di Cina. kita tuh kayak sekarang mudik itu hampir setiap tahun loh. Iya betul. Mestinya kita aware bahwa ketika mudik itu kan butuh kendaraan. Mestinya kita bikin kendaraannya. Bahkan kita dari Jepang. Oh iya benar juga. Apalagi kita terdiri dari beberapa pulau-pulau. Iya. Berarti bukan cuma kendaraan darat saja ya. Iya. Tapi laut dan udara. Oke. Jadi mestinya kita ngaji ke situ. Jadi artinya kayak kita harus ke Mekah. Mestinya bisa bikin pesawat dong. Iya seharusnya ya. Terpikir kan ya. Jadi dalam kaidah usul fiqh itu suatu yang ke arah wajib maka hukumnya akan jadi wajib. Oke. Itu kreativitas kan gitu. Mestinya kita Soalnya kita terpikirkan sejadah sana ya. Sejadah made in China rata-rata Made in China. Tapi kalau di film Timur Tengah bisa terbang sejadah itu Aladin. Bahkan di Mekah itu aksesoris kita mau beli betul. made in China. Oh, itu ya nggak masalah. Artinya ini kita ayo bikin sesuatu kan gitulah. Itulah kreativitas itu. Nah itulah hebatnya kerennya Kang Saril ya. Jadi mampu dan mau ya mengajak gitu anak muda untuk berkreativitas bersama-sama gitu. Bahkan beliau tuh aktif di beberapa organisasi ya. Bahkan menjadi pembicara di berbagai macam aku ngomongnya lanjutan juga sih. Gak apa-apa lah saking mungkin aku grogi ya karena ketemu dengan tokoh dunia akhirat gitu tuh. Ya, kayaknya ke depan kalian bisa ikut bareng nih bersama beliau ya untuk bersama-sama maju ke depan. Oh iya bisa. Maju ke depan. Yang tadi tuh yang di majelis kreativitas itu bisa. Majelis kreativitas. Kalau emang senang dunia film, komik, animasi, musik. Nah itu bisa gabung di Majelis Kreativitas Indonesia. Tapi sekarang lagi belajar ya anak-anak itu? Sekarang lagi workshop komik mereka. Komik, film, itu lagi belajar mereka. Karena itu bisa dijadikan sebagai media untuk ini ya, mengarahkan ya, pemuda-pemudi gitu. Ya karena kita, ya tadi Kak, lebih ke, kita ayolah, kita nggak usah
terlalu lama terjebak menjadi kritikus. Ini jelek, tapi nggak bikin sesuatu yang lainnya, bikin gitu. Lebih mulia bikin ya, walaupun banyak dicaci dan dimaki. Iya, jadi karya belum dikatakan karya sebelum dikritik. Jadi maka berbahagialah ketika ada yang mengkritik sebenarnya. Ya, sebenarnya itu ada yang menilai kan. Iya, gitu. Jadi makanya di majelis kreativitas itu kita ada 3 kementerian. Wih, kementerian. Iya. Berarti ini bukan sudah empire atau apa ya? Bukan ya. Iya. Jadi bukan ya. Kan. Jadi kita justru mensupport pemerintah kalau kita. Wih, itu keren banget Iya, itu. jadi mitra utama pemerintah. Gitu. Bahkan dia jadi pembicara di apa? BUMN ya. BUMN, Bidang rumah kreatif ya. Keren banget tuh. Jadi itu ada 3 Kementerian lagi. Iya, Kementerian jadi, lagi. jadi ada masyarakat kreatif. Nah, di dalamnya itu ada film, departemen film, departemen komik, departemen animasi, departemen musik, departemen teknologi, departemen desain. Nah, itu di situ. Itu lengkap ya, satu paket itu. Terus satu lagi berikutnya Kementerian Pendidikan Kreatif. Nah, ada High School, sekolah kreativitas itu baru High School di situ. High school ya. Oke. High School Itu pendidikan tunas-tunas anak putra bangsa. Iya, kita ngelihat soalnya gini. Ini banyak orang-orang hebat kayak tadi kita ngobrol sama Kang Sultan ya. Betul. Dia seneng banget dunia komik, tapi pas mau masuk seni rupa, rek jadi naon. Mau ngapain? Mindset di orang tua kan belum. Nah, akhirnya beliau kan masuk Polban. Masuk Polban jurusan Padahal sini saya aja ini marketing. karyanya saya kasih tahu keren banget loh. Tuh lihat. Hebat Ini banget. juga sama tuh. Berwarna. Ah, itu beliau Ini juga. dulu harganya segini 2.000 perak, Bro. Makanya di Hayat School itu saya selalu ngasih ke orang tua, mohon kasih ruang ke anak, kasih kepercayaan ke anak. Dia ahlinya di bidang teknologi, ya jangan paksakan dia suruh ke yang lain gitu. Iya, iya. Ya udah di situ. Jadi Sesuai dengan passion dia ya. sesuai dengan passionnya. Nah di Hayat School itu Fitrahnya. itu. Fitrahnya. Fitrah betul. Kita nyebutnya School of Creativity based on fitrah. Wis. Gitu. Itu keren banget kampusnya itu. Kalian boleh daftar ya suka sekolah di sana. Jadi ada loh anak nih, Kang. Iya. Jadi dia SD kelas 3 loh. Betul. SD kelas 3 di sekolah lain itu dianggap dia troublemaker. Di sekolah lain. Sekolah lain tuh. Oke, Dia ketika masuk ke ke situ, Haya. ini dia masuk ke Haya, Betul. terus gitu ternyata seminggu 2 minggu bener troublemaker. Bener, tapi karena kita belum tahu passionnya dia. Ternyata setelah kita telusuri dia tuh jago banget di transportasi. Dia hafal mesin kereta api. Otomotif ini ya. Otomotif. Kereta api. Saya nih Kan di Bandung kereta api jarang, cuma antara Bandung sama kereta api. Kiara Condong. Bener. Jadi pas saya ingat banget lah. Becak. Momentum pas saya datang ke Hayat ya, Om punya mobil nggak? Kata dia gitu. Oh, apa nih bocah nih terus gitu. Ada sih kata saya gitu ya. Mobil apa Om? Ras. Nah, ras itu Om tahu tulir grunge-nya adalah wah, dia siapa tahu sampai sana. Saya aja nggak tahu. Saya aja nggak tahu, saya baru tahu. Baru dikasih tahu. Bayang dia di sekolah umum yang harus diseragamkan, ya pokoknya matematika, fisika, semua. Nah, sekarang dia ngapain tuh sekarang? Sekarang dia keren banget. Sekarang tuh dia sekarang tuh paling cute, Paling asik banget itu. Beliau kan Katolik. Oke. Jadi kalau temen-temen, sholat. Oh, dia dulu ya? Kayak ini. Bahkan mendorong asik, keren banget. Terus dan jadi menteri perhubungan dong nanti. asik banget. Dan dia HP kalau ada orang lewat, saya harus lewat palang kereta dulu. api. Dia sampai menjual sebagai palang kereta api. Itu keren banget. Ya, Terus ya. ada anak lagi yang di ahli tata negara. Tata negara. Kelas 2 SD kalau nggak salah. Dia hafal, dia tantrum dulu, dibilangnya tantrum. Pas ke Hayat itu ya, coba kalau mau tantrum, kasih tahu suruh presentasi tentang negara-negara. Amerika Serikat, sistem pemerintahannya, populasinya berapa. Historis ya. Hafal dong, Hafal, wis, ya, buset. keren. Enggak, jadi asik banget. Nah itu di Berarti Hayat ini benar-benar sekolah yang bisa menampung putra bangsa dengan berbagai macam dinamikanya, Ya, tapi dia yang bisa kelihatan potensinya ya. Iya, karena kita gini lah, Oke. filosofi kita, Tuhan itu melahirkan setiap makhluk termasuk manusia itu punya peran yang berbeda. Punya Sementara peran kita yang malah berbeda ya. sementara kita malah Disamaratakan kayak telur gitu. asin gitu. Oh, dikasih tato ya. Tato ya. Nah itulah itu Oke. itu Makanya di yang Kementerian
Itu Kementerian Pendidikan ya. Nah, ada satu lagi Oke. Kang. Itu Apa itu, Kang? Kementerian Budaya Kreatif. Oke. Nah di situ baru mahasiswa dari DKV, dari tadi mungkin ada yang dia jurusan sastra tapi senangnya di Senang yang ke lain yang lain ya. misalnya. Atau sebaliknya intinya adalah sesuai dengan fitrah atau minat dia. Itu ada ya. laskar kreativitas juga. Oh, laskar kreativitas Jadi ya. bisa gabung. Oke. Jadi untuk mahasiswa Mahasiswa termasuk kalau bukan mahasiswa misalnya anak sekolah SMA, paling SMA sih. SMP belum ya. Oh, belum. Kalau komunitas gitu gimana yang sudah lulus dari SMA? Bisa. Bisa ya. Bisa. Itu bisa daftar tuh. Karena kita Gede. ya kesini aja. aja ya. Itu ada nanti biasanya ada di Itu menteri yang kedua ya, kementerian kedua ya. Kementerian ketiga ada cuma 3 Oh, kementerian. 3 kementerian. Ulang lagi biar klik. Pertama Kementerian Masyarakat Kreatif itu Oke. ada departemen filmnya, komikia, animasia dan seterusnya. Keren banget tuh. Kemudian ada Kementerian Pendidikan Kreatif itu ada Hayat School dari PK sampai SMA. Ya. Makanya mereka mau wajib homestay. Jadi di seniman, kalau yang SD itu antar teman, SMP itu udah keluar daerah, Luar daerah. Berarti kayak advertising Ya. adventure ya. Adventure. Jadi Ya. termasuk tuh dia magang di animator di perusahaan animasi. Perusahaan animasi gitu ya. Nah, SMA baru keluar. Sampai dilibatkan melihat pembuatan animasi Ya. kayak menggunakan Blender atau Maya atau Ya, After itu. termasuk Sampai rendering gitu ya. Betul. Keren banget. Stasiun TV kan. Langsung TV. Itu. Bukan stasiun kereta api ya. Stasiun kereta api termasuk. Oh gitu. Iya. Pokoknya Iya. Yang otomatis campur dong dunia kan. nyata aja ya. Oke, oke. Pertama pokoknya sekolah dibikin nyata gitu. Iya. Terus pokoknya universitas lagi kita godong ini Hayat University. Iya. Karena kita harapkan dosen itu sebagai mitra gitu. Jadi Dosen padahal Kang Saril adalah seorang dosen juga ya, ya. betul, Pak. Bukan cuma di satu kampus loh, Bro. Jagadian tapi di beberapa kampus ya. Nah terus yang ketiga yang tadi budaya kreatif, ada laskar kreativitas sama creative development bank kita nyebutnya. Creative Development Bank. Ini buat dari bank kayak dunia ya. kayak Kang Sultan. Oh iya. Dia animator senang ngulik. Kan ya, sebenarnya ilustrasi karena ya. sibuk kan harus ada dua pilihan ya, mau bisnis atau mau ngulik di situ, gitu ya. Ya, mau Dia kalau mau profesional atau mau bisnis itu ya. Fokus di situ, konsekuensinya kalau di Indonesia ya, ini karena kita belum terbangun sistem. Iya betul. Makanya majelis kreativitas itu membangun sistem itu. Jadi dia harus pilih antara nanti anak istri nggak kasih makan. Tidak ngebul dapurnya. Akhirnya harus dia usaha sampingan yang lain. Betul. Jadi ini tuh hanya Job menjadikan set, hobi ya. sama padahal ini luar biasa gitu, kita bikin ini bikin. Nah maka nanti Creative Development Bank itu akan mensupport orang-orang yang punya Jadi, talenta di bidang itu. Membuat nyata mimpi mereka gitu ya. Betul. Yang jadinya hobi itu bisa menghasilkan sebuah benefit finansial. Nah betul. Wah, itu keren itu, banget itu di Creative Development Bank. Terus ada satu Ya. lagi amal kreatif namanya. Ada amal kreatif Nah, berarti itu baru berkaitan dengan sedekah. sosial dan filantropi kali ya. Betul. Buat yang mereka dikutuk jadi orang kaya ya. Masuk bro, dikutuk jadi orang kaya. Ya, jadi ada saya bingung uang dikemanain, nah itu bisa ke amal kreatif. Berarti bisa jadi investor dong. Bisa Crowdfunding juga. gitu ya. Bisa Iya, iya. crowdfunding ke Creative Development Ah, Bank. disupport Tapi- pendanaannya gitu ya. tapi Bukan kalau- dari sisi utang ya. Bukan. Emang Tapi ya. kalau benar-benar sedekah itu yang tadi amal kreatif. betul. Jadi kita untuk anak-anak jalanan, tapi mohon maaf kita mah bukan ngabringin mereka untuk makan di mall, bukan. Oke. Tapi kasih mereka bikin lagu, berkarya, di situ kita akan kasih fee-nya. Wah, berarti itu benar-benar memberikan pancing ya, Nah, pancing. bukan memberikan ikannya ya. betul, bikin Ya, film, ya. bikin komik. Nah, di situ baru mereka dapat. Nah, terus tadi berkaitan dengan tadi ada Hayat Adventure ya. Ya maksudnya jalan-jalan Oh, iya, iya. keluar daerah segala macam. Iya, iya. Kan saya juga tahu ya kalau Kang Saril itu suka Ya ke sasar tadi. menggalang buana kesasar ke luar negeri. Itu kan banyak negara tuh, mulai Iya. dari Timur Tengah, Rusia, Asia Tenggara, Asia, ya, Eropa. gitu ya. Udah nyampe Amerika belum ya? Amerika belum. Oh, Amerika Harusnya 2020 kemarin. Oh iya, mungkin kayaknya akan ngajak saya gitu. Ayo kita Pak. Nah. Itu padahal di situ menarik banget. Nah itu kan banyak jalan-jalan nih. Kalau dilihat ya dari kacamata Kang Saril nih, itu kreativitas mereka dibandingkan dengan negara kita. Sebenarnya kita tuh seperti apa sih? Mungkin ke depannya itu Indonesia itu harus seperti apa? Atau emang kita punya bibit-bibit unggul di bidang kreativitas yang melebihi
mereka semua gitu. Itu yang harus bersyukur semua jadi orang Indonesia. Nah, apa itu? Kayaknya Kita menarik itu banget nih. terlahir dengan sangat kreatif. Hanya memang sistem yang belum terbangun, itu aja sih kendala yang saya lihat ya. Makanya dengan adik kita ngobrol, kita mulai dari sini Betul, ya. Jadi kita bersinergi, ya ini yang kita bangun, termasuk majelis kreatif kita sebenarnya membangun sistem itu. Ya, betul. Jadi orang Indonesia itu sangat kreatif kan. Sangat gitu ya. Sangat kreatif. Cuma banyak yang tidak menyadari itu sebenarnya. Ya, jadi coba bahasa kita tuh nyiptain bahasa baru, bahasa alay. Assalamualaikum, cemumut dan lain-lain. Bahasa alay, bahasa gaul, kalau dulu kamu siapa ya? Itu si siapa? Ya, siapa? Derby atau siapa? Derby, ya? benar-benar. Bahasa apa nyebutnya dulu mah? Iya, bahasa keren. Gaul, Gaul. Bukan cuma itu aja, mungkin sebelumnya kan kita punya bahasa daerah ya, Iya. dari Sabang sampai Merauke itu. Benar. Satu daerah aja bisa banyak bahasa gitu. Banyak bahasa. Nah ini kita scoop konteks regional Bandung aja ya, Sunda lainnya. Sudah. Ini belum yang lain, yang lain keren. Sudah ya? Jabar, Banten, Jabar. Dulu kan nyatu. Oke. Dulu kan nyatu ya, Jawa Barat, Banten. Sudah besar, Bahkan dulu kan kerajaan. sudah, ya, gitu. Sudah Nah, besar. yang menarik orang kita itu kenapa tadi sangat kreatif, salah satu itu ciri buktinya lah, artefaknya adalah Artefaknya. kayak sekarang orang dulu tuh lihat ada gunung, Oke. gunung di Lembang. Iya. Ini gunung kok gitu ya, nggak biasa kan gunung biasa gitu ya kalau kita Lancip, SD ujungnya. Lancip kan. Ada Ini- dua gunung. Ini mah set, Set. mirip perahu yang kebalik nih. Wah, udah berarti ini adalah perahu yang kebalik. Bikinlah cerita Sangkuriang Yang melegenda. yang melegenda sampai sekarang. Itu kan kreatif pisan Betul. lihat bentuk seperti itu bisa melahirkan karya cerita yang turun temurun sampai sekarang. Kita sampai seolah-olah ada nih. Terlepas kan nggak tahu ada benernya walau kan kita. Iya. Sekarang kan kita masih melihat itu. Kemudian Gunung Manglayang itu ada gitu. Iya, Nah sehingga ada. konon katanya kalau saya melihat literatur itu, ini banyak versi tapi saya ambil satu versi yang konon katanya jadi Sangkuriang itu pas bikin di Kapal literatur ya. ya, bikin perahu itu posisinya di ujung berung. Oh, Jadi kecewa dia karena Langsung ternyata menendang. akhirnya ditendang itu, jadilah sampai Tangkuban Perahu Lembang. jauh ya berapa kilometer itu? Kemudian Dayang Sumbi bersimpati, kasihan dengan rasa sedih yang lahir dari Sangkuriang, kemudian selendangnya diterbangkan, jadilah Gunung Manglayang. Oh, Keren gitu. ya? Nah ujung itu akhir, berung itu nafsu, akhir sebuah nafsu. Nafsu, ya. Makanya majelis kreativitas mulainya dari situ. Wih, keren banget itu. Filosofinya kita ambil dari situ. Padahal Sangkur itu menendang itu karena terdengar suara ayam berkokok ya. Sekarang jarang dengar ayam berkokok ya. Nah itu artinya. Tapi hayat bisa orang kita tuh mengkokok kreatif gitu ya. Bisa mengkokok. Benar. Itu kreatif loh. Iya, Orang iya. Indonesia tuh baktrum itu kita lihat kan lucu-lucu loh. Oke. Lihat Oh ya, di belakangnya itu ya. karya-karya di belakang mobil truk itu ya ilustrasinya juara itu. Juara ya, seperti slogan Bandung, baru juara. Dan, Iya. bener gitu. Iya. Ya, itu asik banget. Mungkin bisa diambil kesimpulannya kalau berarti kita dengan segala macam potensinya anak-anak putra bangsa ini dengan sistem yang ada di kita Iya. itu harus seperti apa sih? Dilihat dari kacamata dosen, dilihat dari kacamata owner sebuah entrepreneurship gitu ya. Nah itu harus seperti apa? Ya, kalau kita melihat sebenarnya adalah tadi setiap kita terlahir sangat kreatif ya. Cuman memang kadang lingkungan ya. Ada yang ya akhirnya dia misalnya lingkungan, apakah lingkungan sekolah, keluarga, dia bikin gunung misalnya, bikin gunung, ngegambar gunung, kemudian pakai warna pink. Ari kamu teh ngapain? Di mana ada gunung warna pink kan gitu? Oh, betul. Gunung mah hijau. Dia nggak ngasih kesempatan pada murid untuk berargumentasi. Boleh jadi ini lagi panen bunga. Oh, bener, nggak kepikiran orang tua. Iya kan kadang kita selalu lupa ngasih ruang itu gitu ya. Betul. Sehingga itu kan sebenarnya akhirnya dari situ si anak tes aja. Oh, jadi harus hijau ya. Jadi putus saja udah kreativitasnya. Tas aja kan gitu. Kemudian di rumah. Jadi di rumah coret-coret otomatis nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Tas putus lagi urat kreativitas. Akhirnya kemudian dia jadi pribadi yang kaku. Yang oh ini nggak boleh. Oh berarti itu nggak boleh. Akhirnya gemburan nggak tahu apa-apa. Jadi saya kalau ketemu teman Indonesia itu keren-keren sebenarnya. Tapi kalau udah ketemu sama orang luar negeri,
itu cenderung pemalu kan, wah saya nggak bisa apa-apa. Padahal luar biasa gitu. Nah, kalau saya ke luar negeri itu, wah mereka tuh begitu apresiasi, Iya. wes keren. Berarti daya saing percaya dirinya kita Jadi, masih kurang ya, masih sebenarnya maksudnya. lebih ke maintenance, Ke- maintenance kreativitas Oh, dalam maintenance. diri ya. Betul. Jadi karena Tuhan tuh udah nyiptain makhluknya itu begitu kreatif gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita memelihara dan mengembangkan kreativitas itu dengan baik. Betul. Dengan berjejaring, dengan Ikut di terus organisasi segala macam, organisasi, belajar, ya. komunitas, belajar. Itu akan membuka wawasan kita, sekaligus juga adalah memelihara kreativitas kita. Betul. Saya rasa itu sih yang harus kita kelihatannya bangun ya, dan itu kita harus sama-sama. Ini gerakan kolektif. Wah, gerakan kolektif bersama-sama ya. Kalau ada kami tuh ada bukunya, asiknya rame-rame. Apa ya? Ya, terus batas. Iya. Nah gitu Jagadian. Jadi hari ini luar biasa sekali ya obrolan dengan Kang Sahdeo. Ini banyak vitamin, mineral, itu protein yang masuk ke otak ya. Bahkan nuansa kita ini benar-benar terbawa terenyuh ya, supaya kita ke depan emang harus lebih kreativitas lagi. Apalagi melihat di luar negeri itu daya persaingannya begitu keras ya. Iya. Apalagi kita kan punya historis pernah membuat candi, bahkan kita bisa mengusir VOC penjajah. Itu kan sebuah keberanian ya dalam berkarya gitu ya, besar untuk bangsa ini. Ini Kang Andri sebagai closing statement kita yang hari Itu, ini. oke. Ini menarik. Ini bocoran tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bocoran jangan kasih tahu siapa ya. Kayaknya perlu disensor ini. Ya, Oke. jadi gini, sekarang yang berharga di dunia ini adalah kreativitas. Karena energi minyak ini udah habis, makanya raja Arab itu sekarang teman saya cuma seminggu sebelum Ramadan itu ada teman dia habis resign dari Arab karena sekarang jadi Arabisasi semuanya. Jadi pekerja segala macam. Kenapa? Karena minyak udah mulai habis, udah bukan ke minyak lagi. Kemudian ini udah nggak lagi ke energi, tapi sekarang ada ke kreativitas. Kreativitas ya. Jadi ini akan jadi berlian emas yang luar biasa gitu. Jadi sebuah emas baru ya. Ya. Jadi mana negara yang paling kreatif itu yang nanti akan lebih maju dibanding Ya. yang lain. Dan saya percaya dan optimis ya, kita gitu semua bahwa Indonesia ke depan ya, kalian yang muda-muda itu ya, Jagadian dan apa tadi Majelis Kreatif Indonesia itu bisa lah, bisa. Kita harus kreatif. Harus kreatif ya. Oke, Jagadian. Pertemuan kali ini kita sudahi karena sudah terlalu banyak ini ide-ide brilian beliau, gagasan, termasuk inspirasi, cerita dan segalanya gitu ya. Oke, jadi Kak Sahril kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah Enggak maksudnya. Oke, Jagadian. Jadi sekarang kesimpulannya apa Kak Sahril? kesimpulannya apa?